Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Talha Firdaus. Saya dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pelajaran produktif PKKWU, yaitu paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk, barang, atau jasa. Nah, untuk produk atau barang jasa yang kita gunakan yaitu adalah jasa cybersecurity yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Abdul Ajid. Jadi, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh partner saya, yaitu Abdul Ajid. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, oke. Jadi yang pertama itu adalah pengertian paragraf deskriptif. Nah, paragraf deskriptif itu adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Nah, paragraf deskripsi ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas. Jadi di dalam paragraf deskriptif ini, si penulis ini akan menjelaskan tentang produk atau jasa yang dia jelaskan, atau produk atau jasa yang dia paparkan. Nah, di paragraf ini dijelaskan secara terperinci agar pembaca atau pembeli itu tahu apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian argumentasi atau paparan argumentatif. Nah, argumentasi itu adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk para pembaca. Jadi, di dalam paragraf ini atau paparan argumentatif ini, si penulisnya akan memberikan pendapat terhadap produk atau jasa yang dia sampaikan, dan disertai juga dengan alasan serta sebab akibat dan juga contoh sebagai pembuktian yang jelas. Nah, lalu materi selanjutnya itu ada pengertian paragraf naratif atau paparan naratif. Nah, secara sederhana, paragraf ini itu dapat diartikan sebagai rangkaian kalimat yang disusun untuk menjelaskan sebuah ide pokok. Pengertian paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian. Jadi dalam paragraf ini, penulis itu akan menceritakan tentang pengalaman pribadinya dalam menggunakan produk atau jasa yang dia pakai. Apakah itu baik bagi dirinya atau ada usaha lainnya, maka akan dituliskan di dalam paparan naratif ini. Nah, oke. Lalu yang terakhir itu adalah pengertian dari paragraf persuasi atau paparan persuasif. Nah, paragraf persuasi ini adalah paragraf yang bersifat mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu yang ditulis penulis. Contohnya kalimat iklan atau promosi. Nah, jadi ini yang paling gampang dimengerti, yaitu adalah paragraf persuasif. Pasti isinya paragraf ini adalah untuk ajakan-ajakan agar si pembaca ini tertarik dengan apa yang penulis sampaikan. Nah, untuk menjelaskan tentang jasa cybersecurity itu seperti apa, dalam bentuk paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, waktu dapat dipersilakan. Di sini Abdul Ajid akan melanjutkan presentasi dari Alam Firdaus. Paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang jasa cybersecurity. Di sini kami menggunakan jasa, yaitu cybersecurity. Deskriptif. Deskriptifnya itu adalah keamanan komputer, atau dikenal juga dengan sebutan cybersecurity atau IT security, adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Argumentasi untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan dalam data sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki haknya untuk mengakses maupun memanfaatkan data tersebut, maka membutuhkan sebuah jasa cybersecurity. Maka sebab itu, cybersecurity bagi kami merupakan sebuah jasa yang sangat penting dalam dunia teknologi dan digital. Sebelum saya menjelaskan naratif itu, kalian harus tahu serangan siber. Apa itu serangan siber? Serangan siber adalah suatu upaya jahat yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab dengan tujuan untuk merusak, menghancurkan, serta mengubah jaringan, sistem informasi, infrastruktur, atau perangkat komputer pribadi. Ini ada salah satu kasus yang terjadi di Ukraina. Namanya adalah NotPetya.
merupakan serangan siber perkembangan dari Rusia yang menghebohkan kancah IT pada tahun 2016 melalui spam phishing. Serangan Nokia muncul pada bulan Juli 2017 yang disebarkan melalui perangkat lunak anggota Ukraina. Prinsip penyerangan Nokia ini juga sama dengan Moana, yakni menggunakan eksploitasi serta menggarisi data target melalui Ethernet loop. Serangan Nokia ini diyakini sebagai serangan siber dari Rusia terhadap Ukraina. Lalu ada persuasi. Cyber security terbukti berperan penting dalam sebuah perusahaan, tidak peduli sebesar maupun sekecil ataupun bisnis yang Anda punya. Aspek keamanan haruslah diposisikan sebagai prioritas utama. Keamanan di bisnis digital adalah penentu keselamatan perusahaan Anda. Ya, dapat disimpulkan, serangan siber dapat menyebabkan gangguan yang signifikan dan bahkan merusak perusahaan yang paling tangguh. Perusahaan yang terkena dampaknya akan kehilangan aset, reputasi, dan bisnis, dan menghadapi denda yang rehabilitasi. Oleh karena itu, terciptalah jasa kami, yaitu Cyber Security, sebagai solusi dari permasalahan ini. Terima kasih. Ya, sekian dari penjelasan paparan deskriptif, argumentasi dan naratif dan persuasif tentang jasa cyber security kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.